Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Jangan kemana-mana, teruslah di video ini sampai habis. Dan bagi yang baru bergabung, tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Oke, bentuk umum dari persamaan kuadrat itu yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini bentuk umumnya. Jadi kalau ada persamaan kuadrat misalnya 2X kuadrat tambah 5X kurang 6 sama dengan 0 ya. Oke. Maka persamaan kuadrat ini mempunyai nilai A sama dengan 2. A itu adalah koefisien dari variabel X kuadrat ya. Berarti di depan X kuadrat, berarti A sama dengan 2. B-nya yaitu koefisien dari variabel X yaitu 5. Sedangkan C adalah konstanta, yaitu negatif 6. Oke adik-adik, ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat. Kemudian menyelesaikan persamaan kuadrat, yaitu kita mencari akar-akar dari persamaan kuadratnya. Ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan cara memfaktorkan, yang akan kita bahas tuntas pada video kali ini. Yang kedua yaitu dengan cara melengkapkan persamaan kuadrat. Dan yang ketiga yaitu dengan cara rumus ABC. Oke, kali ini kita akan membahas tentang menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Oke, adik-adik, ini contoh soalnya ya, yaitu tentukan akar-akar ya. Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat berikut dengan cara memfaktorkan. Oke. Berarti karena ini diminta dengan cara memfaktorkan, kita laksanakan dengan cara memfaktorkan. Tetapi jika tidak diminta dengan cara manapun, disuruh mencari akar-akar, kita bebas menentukan boleh memfaktorkan, boleh melengkapkan persamaan kuadrat, boleh menggunakan rumus ABC. Oke adik-adik, sekarang kita selesaikan persamaan kuadrat ini dengan cara memfaktorkan. Ini ada 4 bentuknya ya. Ya, ini hanya 2, hanya ada variabel X kuadrat dengan konstanta. Yang ini juga variabel X kuadrat dan konstanta. Tetapi yang kedua ini adalah 36 ini bisa diakarkan atau akarnya bulat ya. Oke, untuk yang ini bedanya dengan yang keempat yaitu yang ini nilai A-nya 1, sedangkan ini lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari 1, yaitu tidak 1 ya. Oke, adik-adik, kita langsung yang pertama, bentuk yang pertama yaitu 3x kuadrat kurang 12. Oke, cara memfaktorkannya adik-adik lihat di sini, ini ada 3, ini ada 12. Berarti bentuk ini bisa dibagi 3. Oke, kita letakkan 3 di luar. Kemudian buka kurung. Oke. Kemudian kita bagikan 3x kuadrat bagi 3, maka tinggal x kuadrat saja. Oke, kalau adik-adik bingung, adik-adik bisa buat di sini 3x kuadrat bagi 3. Oke, coret. Tinggal x kuadrat. Terus minus 12 atau negatif 12, ini ada sama dengan 0 ya. Negatif 12 bagi 3. Negatif 12 bagi 3 itu negatif 4. Oke, negatif 12 bagi 3, negatif 4 sama dengan 0. Oke. Ini bentuknya sudah masih bentuk kuadrat ya. Maka kita faktorkan kembali ya. Ini 3. Ini ada x kuadrat. Ini pasti x, ini pasti x. Kemudian ini negatif 4. Ya, kalau ini negatif, ini pasti positif, ini pasti negatif. Kenapa? Karena kalau positif dikalikan negatif hasilnya negatif.
Oke, kemudian kita cari bilangan yang akar dari 4. Ya, jadi kalau di sini bisa dibulatkan akarnya bulat ya, maka di sini 2, di sini 2. Karena akar dari 4 2. Oke, adik-adik. Jadi ini ada 3. Ya, ini tidak memenuhi karena tidak ada variabel X. TM ini tidak memenuhi ya. Ini X tambah 2. X tambah 2 kita sama dengan kan 0. Sehingga X sama dengan ini pindah ruas jadi negatif 2. Oke, jadi akar-akarnya salah satunya negatif 2. Ini X kurang 2 sama dengan 0. Maka ini X sama dengan ini negatif 2 pindah ke sini jadi positif. Oke, positif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu akar-akarnya X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 2. Atau bisa kita tulis himpunan penyelesaiannya negatif 2,2. Oke, adik-adik, kita lihat bentuk yang kedua yaitu X kuadrat kurang 36. X kuadrat kurang 36 sama dengan 0. Oke, ini kalau bentuknya 2 seperti ini negatif, itu sudah pasti ini X karena hasil kalinya nanti X kuadrat. Terus ini negatif, pasti satu positif, pasti ini negatif ya. Kemudian 36 ini kan bisa diakar bulat. Jadi adik ambil saja akar 36, 6 ya. Gampang sekali ya untuk bentuk yang kedua ini. Sehingga X tambah 6 sama dengan 0, maka X sama dengan ini pindah ruas jadi negatif 6. Ini X kurang 6 sama dengan 0, maka ini pindah ruas jadi positif 6. Jadi himpunan penyelesaiannya atau akar-akarnya itu min 6 dan 6. Adik-adik, kita lihat bentuk yang ketiga, yaitu X kuadrat tambah 7X tambah 6 sama dengan 0. Ini A-nya sama dengan 1 ya. A itu kan di depan X kuadrat, tidak ada bilangan. Ini berarti A-nya 1. Nanti bedanya dengan bentuk yang keempat yaitu A-nya tidak 1. Oke. Caranya ya adik-adik buat seperti ini lagi. Ini pasti X ya. Karena hasil kalinya X kuadrat. Oke. Kemudian adik-adik harus cari dua bilangan ya. Yang hasil kalinya positif 6. Tetapi kalau kita tambahkan hasilnya positif 7. Ini positif 6, ini positif 7. Hasil kali berada di sini. Hasil tambah berada di sini. Oke, berarti langkah triknya adik-adik cari dulu bilangan yang hasil kalinya 6. Hasil kali 6 itu yaitu 6 kali 1. Atau kebalikannya 1 kali 6. Kemudian negatif 6 kali negatif 1 juga positif 6. Ya. Oke, kemudian 2 kali 3 juga 6. 3 kali 2 juga 6. Negatif 2 kali negatif 3 juga 6. Ya. Oke, inilah bilangan-bilangan yang hasil kalinya 6. Berarti adik-adik harus pilih salah satu dari 4 ini yang hasil jumlahnya 7 ya. Berarti kalau negatif 3 dengan negatif 2 kalau kita jumlahkan negatif 3 tambah negatif 2 negatif 5. 2 tambah 3 5. Negatif 6 tambah negatif 1 negatif 7. Berarti jawabannya yang ini. Karena 6 tambah 1 sama dengan 7. Berarti 6 dengan 1. Karena 6 kali 1, 6. 6 tambah 1, 7. Bilangan ini harus sama. Oke, berarti positif 6 dengan positif 1. Positif 6, positif 1. Boleh adik-adik di sini positif 1. Di sini yang 6 boleh. Ya, tidak masalah ya. Yang penting bilangannya 6 dengan 1 ya. Oke. Ini faktornya ya. Oke. Kemudian kita cari berarti ada dua bilangan X tambah 6 sama dengan 0. Ya, ini sama dengan 0-nya. 6-nya pindah ruas jadi negatif 6.
X tambah 1 sama dengan 0, maka satunya pindah jadi negatif 1. Jadi akar-akarnya negatif 6 dan negatif 1. Oke, ini hasilnya. Oke adik-adik, kita lihat bentuk yang keempat, yaitu yang A-nya tidak 1. Ini kan tidak 1. Berarti caranya tidak bisa seperti tadi ya. Oke, caranya kita buat kembali ini soalnya. Oke, caranya adik-adik kalikan ini negatif 3 yang ujung ini dengan 2. Oke, negatif 3 kali 2 negatif 6. Oke. Kemudian adik-adik cari dua bilangan yang hasil kalinya negatif 6 yang ini. Hasil kalinya negatif 6. Tetapi kalau kita jumlahkan hasilnya negatif 5. Oke, jadi kita cari dua bilangan yang hasil kalinya negatif 6, yaitu hasil kali ini tadi. Dengan hasil jumlahnya negatif 5. Yang tengah ini. Oke, berarti langkahnya tentu kita cari hasil kalinya dulu yang negatif 6. Berarti negatif 6 kali 1. Atau 6 kali negatif 1. Kan negatif 6 tuh. Ya. 3 kali negatif 2. Atau negatif 3 kali 2. Oke. Oke, sepertinya ini saja bilangannya yang hasil kalinya negatif 6. Kita coba yang hasil jumlahnya harus negatif 5. Negatif 3 tambah 2 yaitu negatif 1. 3 tambah negatif 2 yaitu positif 1. 6 ditambah negatif 1 positif 5. Sedangkan dia minta negatif 5. Negatif 6 tambah 1 yaitu negatif 5. Berarti ini. Negatif 6 dengan 1. Oke adik-adik, meletakkannya di sini adik-adik harus lihat dulu bilangannya harus bisa dibagi yang kalau di sini harus bisa dibagi ini. Jadi negatif 6 boleh di sini. Boleh juga di sini karena ini bisa di 6, negatif 6 bisa bagi 2 juga. Tapi seandainya di sini 3, di sini 5, berarti negatif 6 tak boleh di sini karena 6 tidak bisa dibagi 5. Seperti itu adik-adik harus lihat ya, ini kawannya di sini. Ya, harus bisa dibagi. Yang ini harus bisa dibagi ini. Ya. Oke, berarti 1 di sini. Ya. Kalau 1 tak masalah dimanapun karena semuanya habis dibagi 1 ya. Oke adik-adik, ini kawannya di sini. Artinya ini harus bisa dibagi. Oke. Kita turunkan nih negatif 3x kuadrat kurang 6x tambah 1x. Ini karena jabaran dari yang x ini ya. Jadi ini turun ada x-nya, ini juga ada x-nya. Kemudian ini positif 2. Oke, seperti itu. Kemudian adik-adik pisahkan 2 ya. Ini sebelah sini, yang ini sebelah sini. Oke. Oke, kemudian ini kita bagikan dengan bilangan yang sama-sama bisa dibagi, yaitu yang paling kecil yaitu negatif 3. Terus ini x kuadrat dengan x yang paling kecil Jadi kita keluarkan bilangan dan variabelnya yang paling kecil ya. Negatif 3 dengan negatif 6. Angkanya lebih kecil negatif 3. Lebih kecil 3 dari 6. Kemudian x kuadrat dengan x lebih kecil x. Jadi kita keluarkan negatif 3x. Ini berarti kita bagikan negatif 3x kuadrat bagi negatif 3x. Ini pasti x. Karena kalau kita kalikan negatif 3x kali x itu negatif 3x kuadrat. Negatif 6x bagi negatif 3. Negatif 6 bagi negatif 3 positif 2. X habis dibagi. Jadi ini kalau kita kalikan negatif 3x kali x negatif 3x kuadrat. Negatif 3x kali 2 negatif 6x. Seperti itu. Kemudian yang ini tandanya positif, kita buat positif.
1 dengan 2 berarti 1 yang paling kecil. Ini ada X, ini tidak ada variabel X, berarti tidak usah ditulis X. Kita langsung buka kurung. Ya, 1X bagi 1 X, 2 bagi 1 2. Sama dengan 0. Ini yang di dalam kurung ini selalu sama. Jadi kalau adik-adik sudah terbiasa, nanti ketika adik-adik tulis 1, langsung saja dalam kurung X tambah 2. Melihat yang ini ya. Oke, kalau kita kalikan 1X tambah 2. Oke, faktornya yang mana? Faktornya kita ambil yang luar dulu. Negatif 3X dengan 1. Negatif 3X tambah 1. Kemudian baru kita ambil yang dalam kurung. X tambah 2. Karena sama, 1 kali saja ambil. X tambah 2. Oke, adik-adik, ini hasilnya. Kemudian negatif 3X tambah 1 sama dengan 0. Ya, maka hasilnya negatif 3X sama dengan, ini pindah ruas menjadi 1 menjadi negatif 1. Sehingga X sama dengan negatif 1 bagi negatif 3. Ya, negatif 1 bagi negatif 3, negatifnya hilang jadi 1/3. Kemudian yang X tambah 2 kita buat di sini. X tambah 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan, ini pindah ruas jadi negatif 2. Jadi akar-akarnya adalah 1/3 dengan negatif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya 1/3, negatif 2. Oke, itu adik-adik bentuk yang keempat. Ya, sedikit rumit dibandingkan bentuk yang ketiga. Adik-adik, pada akhir video ini akan disajikan soal-soal latihan bagi adik-adik yang ingin memantapkan materi menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan ini. Bagi adik-adik yang punya kendala dalam penyelesaiannya bisa ditanyakan di kolom komentar. Demikianlah video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.